Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Ari. Kita masuk ke materi baru nih tentang kesebangunan dan kekongruenan. Nah, di video kali ini Miss akan bahas tentang kesebangunan bangun datar. Oke, check it out ya. Oke, pertama dua bangun datar yang sebangun. Apa sih syarat-syarat dua bangun datar itu dikatakan sebangun? Ada syarat-syaratnya nih ya, supaya dia bisa dibilang sebangun. Nah, sebangun ini pertama lambangnya kayak gini nih, ya. Lambang sebangun nih, bentuknya seperti ini. Nah, syarat yang pertama, nah, kalau Miss tampilkan gambar seperti ini nih, ini dikatakan persegi panjang ABCD itu sebangun dengan persegi panjang EFGH. Nah, syarat pertama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Nah, bersesuaian itu apa sih? Posisinya sama, letaknya sama, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, yang bersesuaian mana? Oh, pertama ada AB. Nah, tulis aja di sini ya, kita cek AB karena perbandingan berarti AB per EF. Nah, ini bersesuaian nih. AB per EF itu berapa? 4 per 8. Sederhanakan jadi 1 per 2. Oke, maka perbandingan AB dengan EF adalah 1 banding 2. Kita cek sisi yang lain yang bersesuaian, yaitu BC banding FG. Ternyata berapa banding berapa? 2 per 4. Sehingga 1 per 2. Nah, kita lihat ya perbandingannya sama-sama 1 banding 2. Maka untuk poin yang pertama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Dua persegi panjang ini memenuhi syarat ya. Kita lihat lagi syarat yang kedua. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sama nggak nih kira-kira? Nah, ini bentuknya apa sih? Persegi panjang. Persegi panjang sudutnya bagaimana? Siku-siku. Maka udah jelas ya kalau Miss tuliskan di sini, maka sudut A akan bersesuaian sama sudut E. Lalu sudut B bersesuaian sama sudut F. Lalu sudut C bersesuaian sama sudut G. Sudut D bersesuaian sama sudut H. Dan semuanya itu besar sudutnya adalah 90 derajat. Nah, maka dua syarat ini terpenuhi. Maka persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang EFGH. Ya, jadi syaratnya dua ini ya. Pertama, panjang sisi yang bersesuaian, perbandingannya sama. Bukan panjangnya yang sama ya, perbandingannya yang sama. Lalu yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Oke, dua syarat itu. Sekarang Miss coba contoh soal nih. Yang pertama, ini ada dua persegi panjang ABCD dan PQRS. Soalnya, jika ABCD dan PQRS ini sebangun, tentukan keliling PQRS. Nah, kalau keliling apa ya rumus keliling ya? Rumus keliling persegi panjang itu apa? Oh, keliling persegi panjang rumusnya adalah 2 kali P tambah L. Nah, P-nya yang mana? L-nya yang mana? Oh, P-nya yang ini nih ya. P-nya yang ini. Kalian kita udah tahu 6. Maka pertama kita harus cari panjang PQ dari mana? Karena dia dikatakan sebangun, maka konsep sebangun tadi, ya. Apa tuh tadi konsep sebangun? Perbandingan sisinya sama. Nah, perbandingan sisi yang bersesuaian sama. Nah, kita tahu di sini PQ, karena kita mau nyari PQ. PQ bersesuaian sama apa? Bersesuaian sama AB. Nah, lalu PS bersesuaian sama apa? PS bersesuaian sama AD. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. PQ yang kita cari nih ya. Per AB-nya 16, PS-nya 6, AD-nya 4. Nah, ini boleh kita sederhanakan dulu nih. 6 bagi 4 sama-sama dibagi 2. Jadinya 3, 2. Lalu kali silang. Maka PQ sama dengan 16 dikali 3 bagi 2. 16 bagi 2, 8. 8 kali 3 adalah 24. Sehingga PQ-nya 24. Dapat dong ya, kita bisa cari kelilingnya. Maka kelilingnya adalah 2 dikali
panjangnya 24 ditambah 6. Jadi 2 dikali 30 sama dengan 60. Satuannya apa? Sentimeter. Oke, mudah ya. Jadi kita gunakan prinsip sebangun. Kalau sebangun, perbandingan sisi yang bersesuaian sama nilainya, sama besar perbandingannya ya. Kalau kita lihat yang bersesuaian ya PS sama AD, PQ sama AB, dan QR sama BC, lalu RS sama CB. Untuk mendapatkan si PQ ini. Kenapa kita mesti cari PQ? Karena kita mau cari keliling. Rumus keliling 2 kali panjang tambah lebar. Lebarnya kita sudah punya. Kita harus cari panjangnya gitu. Dan panjang itu PQ. Jadi kita cari langkah pertamanya mencari nilai PQ. Bisa ya? Kita lanjutkan lagi nih, soal lagi. Kalau tadi menghitung, yang sekarang Miss minta untuk membuktikan bahwa segitiga ABC itu dia sebangun dengan segitiga FG. Nah, pertama, berarti kalau membuktikan kita harus menyebutkan syarat-syaratnya itu terpenuhi atau enggak. Syaratnya apa tadi? Ada 2. Pertama, perbandingan sisi yang bersesuaian sama, lalu sudut yang bersesuaian juga sama. Nah, kalau Miss nih biasanya untuk lebih memudahkan Miss gambar ulang, tapi bentuknya sama biar kelihatan yang bersesuaiannya. Oke, ini Miss gambarkan ulang segitiga ABC-nya. Ya, di sini A, di sini B, di sini C. Ini 60 derajat, ini 30 derajat. Nah, satu lagi Miss gambarkan juga, tapi belum Miss kasih nama. Tapi posisinya sama, di sini siku-siku, di sini 60, di sini 30. Lalu Miss lihat di segitiga EFG, yang siku-siku itu apa? Oh, E. Yang 60, G. Lalu yang 30, F. Nah, jadi sudah ketahuan bersesuaiannya. Nah, kalau lihat dari sudut, sudah sama ya, bersesuaian. Kita buktikan dari sudut dulu, pertama. Poin pertama kita buktikan dari sudut, bahwa sudut A itu sama dengan sudut E. Sudut F sama dengan sudut B sama dengan sudut F. Lalu sudut C sama dengan sudut G. Maka ini terbukti kalau dari sudut ya. Sudah terbukti. Tapi ada satu syarat lagi tuh, perbandingan sisi. Maka kita buktikan dari sisi syarat dulu, dari sisi perbandingan sisi. Pertama AC. AC bersesuaian sama apa harusnya? EG. Lalu AB bersesuaian sama EF. Lalu yang terakhir BC bersesuaian sama FG. Nah, kita masukkan angkanya. AC-nya berapa? 2. EG-nya 4. AB-nya 3,5. EF-nya 7. BC-nya 4. FG-nya 8. Ini kalau kita sederhanakan ini, 2/4 itu adalah 1/2. 3,5 sama 7, 1/2. 4/8 jadi 1/2. Oh, ternyata perbandingannya sama semua, yaitu 1:2. Dari sini berarti kita bisa membuktikan bahwa segitiga ABC ternyata sebangun dengan EFG, karena 2 syarat tadi terpenuhi ya. Sudut yang bersesuaian sama, lalu perbandingan sisi yang bersesuaian juga sama. Oke, mudah ya. Nah, sekarang 2 bangun yang sama dan sebangun. Nah, ini disebutnya dengan kongruen. Ya, jadi kalau udah sama terus sebangun itu kongruen. Jadi kalau kongruen itu sudah pasti sebangun. Tapi kalau sebangun belum tentu kongruen. Jadi kongruen itu sama dan sebangun. Nah, lambang kongruen itu apa? Kalau tadi sebangun kan lambang yang ini nih, ya. Kayak alis, model-model alis gitu ya, tanda tak hingga. Nah, kalau kongruen tambahin sama dengan. Jadi karena kongruen itu sama dan sebangun. Nah, syaratnya apa sih? Oke, ini Miss tampilkan ada 2 buah bangun ya. Ada 2 bangun, kita lihat. Pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, lihat bedanya ya tadi ya. Kalau tadi kan pada sebangun perbandingannya yang sama. Kalau pada kongruen
sama panjang. Jadi besarnya sama panjangnya. Nah, kalau kita lihat di sini sudah terlihat nih ya. Di sini 6, maka di sini juga nih Miss gambarkan di sini saja ya. Berarti kalau kita lihat di sini, ini garis sejajar, maka di sini juga 140. Yang berhadapan, ini 140, ini 40. Ini 40, ini 40, ini 140. Ini dua belah ketupat. Berarti ini 6, ini 6, ini 6, ini 6, ini 6, ini 6. Nah, kalau kita lihat sama semua sisinya ya. Jadi kalau Miss tuliskan aja contohnya nih. Maka panjang sisi AB itu sama dengan panjang sisi EF. Sama dengan 6. Atau CD itu sama dengan GH. Sama dengan 6. Gitu. Jadi sisi yang bersesuaian sama panjang. Lalu syarat yang kedua itu sudut. Sama seperti sebangun, sudutnya yang bersesuaian juga sama. Nah, di sini kita lihat sudut C sama dengan sudut G, yaitu 40 derajat. Dan sudut B sama dengan sudut F, yaitu 140 derajat. Gitu ya. Jadi ulang kembali bahwa syarat dua bangun datar dikatakan kongruen jika pertama sisi yang bersesuaian sama panjang, lalu yang kedua sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi sama, identik persis sama gitu. Dua bangun itu persis sama, bentuknya sama, ukurannya juga sama. Gitu. Itu kongruen. Contoh soalnya nih. Miss tampilkan dua buah bangun apa nih? Jajar genjang ya. Miss minta buktikan ABCD itu kongruen dengan PQRS. Sama seperti tadi, kalau membuktikan itu Miss senangnya membuat dua bangun yang bentuk posisinya udah sama, bersesuaian banget. Jadi menyebutkannya lebih enak. Nah, misalkan Miss gambar dulu PQRS nih. Ya. Di sini PQRS. Nah, ini yang ininya bulat, ininya X. Nah, satu lagi Miss bikin tapi belum Miss tulis hurufnya. Tapi di sini bulat, di sini X. Nah, pada jajar genjang ABCD yang bulat itu huruf apa tuh? Oh, A. Yang X itu B. Nah, berarti otomatis ini A, B, kesininya ini adalah C, sini D. Oke, masih ingat sifat-sifat pada jajar genjang ya, bahwa sudut yang berhadapan sama besar, maka otomatis di sini juga bulat. Nah, ini juga bulat. Di sini X, di sini X. Oke, lalu apalagi yang diketahui? Oh, SR-nya 3. Di sini 3 nih. QR-nya 2. Maka di sini 2. Terus BC-nya 3. AB-nya 2. Nah, kalau udah gini ketahuan ya. Sifat jajar genjang lagi, sisi yang berhadapan, sisi yang sejajar itu sama panjang. Maka jelas, kalau di sini 3, ini pun 3 nih adik, ini 3, ini 2, ini 2. Nah, tanpa menyebutkan syarat-syarat, kalau udah ngelihat gambarnya, lah sudutnya sama, ukurannya juga sama, maka dia sudah pasti kongruen. Nah, tapi kita harus menyebutkan sisi mana yang bersesuaian dan sama panjang. Kita sebutkan pertama, BC dia bersesuaian sama PQ. Nah, besarnya berapa? 3 cm. Lalu apa lagi? AB. AB bersesuaian sama SP, yaitu 2 cm. Apalagi? AB, BC, CD. CD bersesuaian sama QR, yaitu 2 cm. Dan yang terakhir sisi AD. AD bersesuaian sama SR, yaitu 3 cm. Oke, dari sisi panjang sisi sama ya. Nah, sekarang kita cek dari sudut. Nah, dari sudut apa nih? Oh, pertama sudut A sama dengan sudut S. Sudut B sama dengan sudut P. Sudut
C sama dengan sudut Q, sudut R sama dengan sudut D sama dengan sudut R. Nah, dari dua poin ini, karena pertama, sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut yang bersesuaian pun sama. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa segitiga, jajar genjang ABCD kongruen dengan jajar genjang PQRS. Udah ya, jadi kalau pada kongruen kita harus buktikan sisinya sama dan sudutnya juga sama. Oke. Soal lagi. Nah, di sini bisa tampilkan belah ketupat ya. Buktikan lagi nih EFGH kongruen dengan PQRS. Ingatkan nih, sifat dari belah ketupat itu apanya yang sama? Panjang sisi. Nah, kita lihat. Di sini 12, maka otomatis Miss coret-coret di gambarnya ya, biar kelihatan. Maka ini juga 12. Ini 5. Nah, Pitagoras 5, 12, maka di sini 13. Di sini 13 semua ya. Karena ini 13, 5, ini Pitagoras lagi nih. Ini 12. Ya, ingatkan nih pelajaran kelas 8 triple Pitagoras, Miss tulis di sini nih. Triple Pitagoras itu ada salah satunya adalah 5, 12, 13 gitu ya. Oke, kembali lagi ke sini. 13, ketika salah satunya sisinya 13, maka kalau belah ketupat kan panjang sisinya sama semua ya. Maka di sini 13 juga, ini 13, ini 13. Maka kelilingnya kita langsung aja keliling. Dari belah ketupat kan 4 kali sisi, berarti 4 dikali 13. Maka kelilingnya adalah 52 cm. Itu keliling. Kalau luasnya adalah D1 kali D2 bagi 2. D1-nya berarti berapa? Nah, yang namanya diagonal mana sih? Nih ya. Berarti ini juga 5. Maka diagonalnya adalah 10 dikali 24 dibagi 2. Ini boleh dicoret ya, 24 bagi 2, 12. 10 kali 12, 120 cm persegi. Itu luas. Nah, kalau disuruh buktikan gimana ya? Sama kayak tadi nomor 1 ya. Contoh yang pertama, kita tinggal sebutkan aja sisi-sisi yang bersesuaian mana. Nah, ini contohkan pertama. Kalau EF bersesuaiannya sama mana nih EF? Mau yang mana? EF berarti kita samakan dengan PS. Berapa panjangnya? 13. Lalu apa lagi? FG. FG sama apa? SR. 13 juga. Terus apa lagi? EF, FG, GH. Nah, GH sama apa? GH sama RQ. 13 juga. Lalu terakhir EH. EH berarti sama PQ. 13 juga. Nah, dari sisi udah terbukti. Sekarang dari sudut. Sudut yang sama. Maka pertama sudut E sama dengan sudut apa tuh? Sudut P. Lalu sudut F sama dengan sudut S, sudut G sama dengan sudut R, lalu sudut E sama dengan sudut H ya belum ya. Sudut H sama dengan sudut Q. Gitu ya. Jadi kita lihat dari sisi sudah terbukti, sudut pun bisa. Bisa ya? Oke. Nah, sekarang bagaimana menghitung panjang salah satu sisi yang belum diketahui dari dua bangun yang sebangun. Nah, ini udah aplikatif nih. Ini yang paling sering keluar di model-model soal-soal ini, ujian ya. Contohnya nih, 1.
Ada dua bangun, apa nih namanya? Trapesium. Ya, ada trapesium. Dia sebangun. Ya, jika ABCD dan PQRS sebangun, tentukan panjang AB dan PS. Lalu tentukan luas ABCD. Nah, perbandingan ya, kalau dia sebangun berarti kan perbandingan sisinya sama nih. Kita tuliskan dulu perbandingannya ya. ABCD, pada kita diminta nanti nyari, tulis dulu di sini yang dicari ya. Nanti kita suruh cari ini, lalu cari ini. Maka ini yang harus ada nanti perbandingannya. Kita tuliskan dulu semua perbandingannya ya. Maka pertama AB banding bersesuaian sama PQ. Lalu BC nggak perlu karena nggak kita cari. CD bersesuaian sama RS. Lalu terakhir AD bersesuaian sama PS. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. AB yang dicari, PQ-nya itu 16, CD-nya 6, RS-nya 12, AD-nya 4, PS yang kita cari. Nah, ini boleh disederhanain ya, 6 sama 12, 1/2. Nah, ini kita pecah nih, kita mau nyari AB dulu. Nah, kita cari AB dulu misalkan. Maka kali silang. AB sama dengan 16 kali 1/2 sama dengan 8 cm. Kalau nyari PS kali silang juga ya. Kali silangnya berarti PS sama dengan 4 kali 2 dibagi 1 sama dengan 8 cm juga. Sama ya. Nah, sekarang luas ABCD. Masih ingat rumus luas trapesium itu adalah jumlah sisi sejajar dikali tinggi bagi 2. Nah, sisi sejajar pada trapesium ABCD apa? Oh, AB tambah CD. Lalu dikali tingginya apa? AD per 2. Kita udah dapat semua nih. AB-nya itu adalah 8, CD-nya adalah 6, AD-nya adalah 4/2. Boleh disederhanakan, 8 tambah 6, 14 kali 2 sama dengan 28. Satuannya cm persegi. Oke, mudah ya. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Kita sudah tahu bahwa kalau sebangun, perbandingan sisi yang bersesuaian sama. Maka kita bikin dulu perbandingannya seperti ini ya. Jadi AB bersesuaian sama PQ, CD sama RS, AD sama PS. Sebenarnya tinggal kita hitung. Kita sudah punya nih perbandingan 3. Maka untuk mencari AB, kita fokus sama perbandingan ini lalu kali silang. Ya. Jadi AB sama dengan 16 kali 1 bagi 2. Untuk nyari PS, maka 4 kali 2 bagi 1. Nah, udah dapet. Baru masukkan ke rumus luas trapesium, yaitu jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Dan seterusnya. Oke, mudah ya. Nah, Miss kasih contoh soal lagi nih. Kalau yang ini soal cerita. Sebuah model pesawat panjangnya 40 cm dan lebarnya 32 cm. Jika panjang sebenarnya 30 meter, lebar pesawat sebenarnya berapa? Nah, ini udah kelihatan tanpa kita perlu menggambar, kita sudah tahu yang bersesuaian. Dari mana? Dari kata-katanya nih. Berarti ini panjang model, dia akan bersesuaian dengan panjang sebenarnya. Jadi kalau mau Miss bikin perbandingan, maka panjang model, nah, PM, itu dia akan bersesuaian dengan panjang sebenarnya. Lalu lebar model akan bersesuaian dengan lebar sebenarnya. Nah, panjang modelnya berapa? 40 cm. Panjang sebenarnya kita cari. Lebar modelnya berapa tadi? Lebar modelnya adalah 32 cm. Lebar sebenarnya 30 meter. Nah, ini kan tinggal kita kali silang ya. Nah, ini boleh disederhanakan dulu nih, dibagi 2 dulu. Dibagi 2 berarti ini 16, ini 15. Lalu kali silang ya. Dari sini, Miss taruh di sini, maka PS sama dengan 40 cm dikali 15 meter per 16 cm. Ini sengaja Miss tuliskan satuan biar nanti menunjukkan kalian nggak perlu merubah ya. Jadi
nggak perlu dirubah jadi senti, senti juga nggak perlu dirubah jadi meter. Kenapa? Di sini kita bisa sederhanakan. Nah, sentimeternya hilang, jadi nanti hasilnya langsung dalam meter. Ya, ini boleh disederhanakan nih, dibagi 4. Ini dibagi 4 ini adalah, atau dibagi 8 langsung ya, ini 5. Bagi 8, 2. Berarti 5 kali 15 itu adalah 75 dibagi 2. 37,5 apa? Meter. Gitu ya. Jadi nggak perlu digambar. Kita cukup tahu yang bersesuaian itu ya jenisnya. Sama-sama panjang, maka dia bersesuaian. Gitu. Sama-sama lebar, maka dia bersesuaian. Tinggal kita bandingkan antara model dengan sebenarnya, atau boleh sebaliknya juga boleh ya. Mau sebenarnya dibandingkan dengan model juga boleh. Hasilnya sama. Oke? Contoh yang terakhir nih. Nah, ini yang paling sering keluar nih. Kalau kemarin ada ujian nasional pasti keluar model seperti ini. Terus di beberapa tes masuk SMA pun suka keluar begini. Jadi ada kasusnya kalau yang ini, sebuah karton berukuran tinggi tingginya 30 cm dan lebarnya 20 cm. Jadi ini kita anggap tinggi 30, lebarnya 20. Lalu Budi menempelkan sebuah foto. Nah, foto Naruto and the Gang nih. Foto sehingga sisa kartonnya, ada sisa kartonnya nih. Kiri, kanan, atas, sisanya 2. Nah, ada sisanya 2. Nah, jika karton dan foto sebangun, maka sisa karton di bawahnya ini berapa? Nah, ini variasi soalnya banyak. Nah, Miss kasih contoh yang model seperti ini dulu. Ya. Ditanya sisa karton yang di bagian bawah ini. Tulis ya. Ini berapa nih? Misalkan X. Nah, kartonnya ukurannya tingginya segini 30. Lebarnya 20. Nah, maka ada dua macam bangun yang mau kita bandingkan. Pertama karton, yang kedua foto. Maka nanti yang sebangun itu foto dan karton, ya kan? Atau mau karton banding foto boleh, foto banding karton boleh. Sekarang misalkan Miss mau membandingkan foto banding karton. Gitu. Maka kalau Miss membandingkan foto banding karton, maka kalau Miss mau bilang tinggi foto, ya harus dibandingkan dengan tinggi karton. Lebar foto harus Miss bandingkan dengan lebar karton. Oke, sekarang tinggi fotonya berapa? Tinggi fotonya coba perhatikan sini ya. Kartonnya tadi kan 30 nih segini. Fotonya cuma segini doang nih. Nih, berarti fotonya tingginya berapa? Maka 30 yang seluruhnya ini dikurangi ini 2, dikurangin juga sisa yang bawah. Nah, jadi berapa tuh? Maka tinggi fotonya adalah 30 dikurangi 2 dikurangi X. Nah, kalau tinggi kartonnya 30. Lebar fotonya sama. Karena kartonnya 20, sisa kiri dan kanan masing-masing 2. Berarti lebar fotonya 20 dikurangi 2 dikurangi 2 per 20. Nah, ini boleh disederhanakan, nolnya hilang. Taruh di sini. Maka 30 kurang 2, 28 dikurang X per 3 sama dengan 20 dikurang 4, 16 per 2. Nah, boleh coret ya, 16 bagi 2 berapa? 8 kali silang, berarti 28 dikurang X sama dengan 8 kali 3, maka X-nya sama dengan 28 dikurang 24. Berapa X-nya? 4. Oke, maka sisa karton bagian bawah adalah 4 cm. Ya, oke, bisa difahami ya. Jadi langkah pertama kalian harus buat perbandingannya dulu nih. Ini boleh dibalik ya. Boleh karton banding foto, boleh foto banding karton, bebas. Nah, yang Miss minta kalian teliti di sini untuk menentukan baik tinggi maupun lebar fotonya. Ya. Jadi di sini Miss harap kalian bisa teliti. Selebihnya insya Allah mah tinggal ngitung aja ketelitiannya. Oke, mudah-mudahan bisa difahami. Kalau ada yang kurang paham boleh diputar ulang videonya. Kalau masih kurang paham juga boleh tanya Miss, boleh komen di video ini, boleh di WA juga. Oke? Kita ketemu lagi di video Miss hari selanjutnya ya.